Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Berjumpa lagi kita di ibadah hari Minggu PN Anak. Hari Minggu tanggal 25 September 2022. Di sini ada Kak Vino dan Kak Dewi, juga Kak Kristal. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah ini, marilah kita bersaat teduh. Saat teduh mulai. Amin. Mari berdiri dan kita akan menyanyikan lagu Happy ya. Happy ya ya ya. Tetap bangkit berdiri, kita akan lanjutkan pujian kita dengan lagu Allahku Besar. Sebelum kita memulai ibadah lagi, memuji nama Tuhan, marilah kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Ya Tuhan, selamat pagi, terima kasih Engkau sudah mengumpulkan kami di tempat ini. Meskipun dalam keadaan online, kami tetap selalu bersemangat untuk melayani Engkau. Ya Bapa, berkatilah Tuhan, semoga kami selalu setia melayani Engkau. Terima kasih ya Bapa, haleluya, amin. Adik-adik tetap berdiri ya. Mari kita menyanyikan lagu Haleluya, Haleluya. Adik-adik, sekarang kita akan bermazmur. Alkitabnya disiapkan. Kita buka Mazmur dari Mazmur 118 ayat yang ke-24 sampai 25. Mazmur 118 ayat yang ke-24 sampai 25. Kita akan membacanya seperti biasa. Kakak ayat yang menjorok keluar, adik-adik ayat yang menjorok ke dalam. Kita mulai ya. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Demikian pembacaan Mazmur.
Adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan memujikan satu lagu, Yesus Sayang Padaku. Adik-adik boleh bangkit berdiri. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab, mari kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Saat ini kami semua mau dengarkan cerita Alkitab. Berkati kami Tuhan Yesus. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan dari Sefanya pasal 1 ayat 1 sampai ke 6. Sefanya pasal 1 ayat 1 sampai ke 6. Kita mulai. Firman Tuhan datang kepada Sefanya bin Kusi, Gedalia bin Amaria bin Hizkia dalam zaman Yosia bin Aman Raja Yehuda. Aku akan menyapa bersih segala-galanya dari atas muka bumi, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menyapa manusia dan hewan, aku akan menyapa burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut. Aku akan merupakan orang-orang fasik, dan akan menyelamatkan manusia dari atas muka bumi. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengacungkan tanganku terhadap Yehuda dan terhadap segenap penduduk Yerusalem. Aku akan melenyapkan dari tempat ini sisa-sisa Baal dan nama para imam berhala, juga mereka yang sujud menyembah di atas pohon Sata kepada tentara langit, dan mereka yang menyembah dengan bersumpah-sumpah kepada Tuhan, namun di samping itu bersumpah demi dewa mereka, serta mereka yang berbalik daripada Tuhan, yang tidak mencari Tuhan dan tidak menanyakan petunjuknya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Shalom adik-adik. Ya, jumpa lagi dengan Kak Lucy. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, judul cerita firman Tuhan yaitu Aku Mau Menyembah Tuhan. Nah, adik-adik, tadi bacaan Alkitab kita dari kitab apa? Ada yang masih ingat? Iya, kitab Sefanya. Nah, ada yang tahu siapa itu Sefanya? Ini gambarnya Sefanya adik-adik ya. Nah, Sefanya itu adalah seorang nabi keturunan Raja Hizkia. Nah, Sefanya ini melakukan tugasnya sebagai seorang nabi, yaitu memberitakan firman Tuhan pada zaman Raja Yosia. Tapi adik-adik, pada zaman kerajaan Yosia ini, bangsa Israel atau umat Israel itu mereka melakukan dosa, mereka melakukan pelanggaran. Ada yang tahu apa yang mereka lakukan adik-adik? Di bacaan Alkitab kita tadi juga ada. Ya, mereka menyembah berhala. Nah, ini gambarnya ya adik-adik. Mereka menyembah dewa Baal. Nah, ini umat Israel. Nah, ini adalah suatu pelanggaran dosa, karena yang kita sembah hanya Tuhan. Kita tidak boleh menyembah berhala-berhala atau dewa-dewa yang lain. Nah, adik-adik, karena pelanggaran yang mereka lakukan ini, maka Tuhan menghukum bangsa Israel. Nah, bangsa Israel dihukum dengan cara ketika mereka melakukan peperangan dengan bangsa-bangsa yang lain,
bangsa Israel ini selalu kalah adik-adik, mereka tidak pernah menang. Nah, karena Tuhan memberi pelajaran, menghukum mereka supaya tidak berbuat seperti itu lagi. Nah, adik-adik, sekarang kakak mau tanya, kira-kira di sini siapa yang pernah dihukum sama papa atau mama? Ayo, jawab yang jujur. Ya, pasti adik-adik pernah ya, mungkin ada yang pernah dihukum. Dihukum karena apa? Ya, dihukum misalnya adik-adik disuruh belajar. Disuruh belajar karena besok itu ada ulangan, tapi adik-adik tidak mau belajar. Seperti anak ini, dia rajin belajar ya adik-adik. Adik-adik tidak mau belajar, malah mencontek punya temannya. Nah, akhirnya nilainya jelek. Nah, nilainya jelek, akhirnya adik-adik harus remedi atau ujian ulang kembali ya. Nah, akhirnya membuat orang tuanya pasti sedih. Kok bisa ya mendapat nilai yang jelek? Karena adik-adik tidak mau belajar, karena adik-adik sudah melakukan pelanggaran. Nah, coba kalau adik-adik belajar, pasti adik-adik mendapat nilai yang baik, dan orang tua mungkin ada yang memberi hadiah pada adik-adik. Nah, jadi adik-adik di sini orang tua menghukum, misalnya adik-adik tidak boleh memegang HP ya, atau bermain game selama 3 hari, jadi harus belajar terus. Nah, itu orang tua lakukan supaya adik-adik boleh sadar, boleh kembali untuk hidup yang benar. Jadi kalau diingatkan sama orang tua harus menuruti perintah orang tua. Nah, adik-adik, firman Tuhan pada hari ini mau mengingatkan kepada kita ya. Ada 2 pesan penting. Yang pertama, yaitu kita hanya menyembah Tuhan Allah, tidak menyembah yang lain. Dan yang kedua, ketika kita berbuat pelanggaran atau berbuat dosa, Tuhan akan mengingatkan dan mengampuni kesalahan-kesalahan kita, asalkan kita mau bertobat, berjanji tidak akan melakukan pelanggaran atau dosa-dosa lagi. Nah, kira-kira bisa adik-adik kita mau hidup seturut dengan firman Tuhan. Karena kalau kita hidup seturut dengan firman Tuhan, maka berkat-berkat Tuhan akan Tuhan berikan kepada kita. Hidup kita boleh menjadi contoh bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, kakak yakin pasti adik bisa melakukan semua ini. Ya, demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kalau tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, tiba saatnya kita mau berdoa syafaat. Baik, semuanya sikap doa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, buat hari Minggu ini Tuhan, kami sudah boleh beribadah. Tuhan, pada saat ini kami mau berdoa buat adik-adik, kiranya Tuhan senantiasa memberkati adik-adik yang sedang bersekolah, baik secara online maupun offline. Tuhan memberikan adik-adik kesehatan, semangat belajar, sehingga adik-adik boleh selalu mendapat nilai yang baik, dan adik-adik selalu juga dalam perlindungan Tuhan. Tuhan memberkati orang tua dari adik-adik dalam pekerjaannya. Tuhan senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, dan berkat-berkat-Mu melimpah atas orang tua dari adik-adik ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat bangsa kami, bangsa Indonesia. Tuhan senantiasa memberkati pemerintah kami, dari Bapak Presiden sampai para wakilnya, dari tingkat pusat sampai daerah, kiranya mereka boleh menjalankan tugas pemerintahan dengan takut akan Engkau. Ya Tuhan, kami berdoa buat gereja kami, GPB Bukit Harapan. Tuhan memberkati Ibu Pendeta, para majelis, juga para pegawai gereja, dan semua masyarakat yang ada di sekitar kami. Kiranya lewat apa yang kami lakukan, nama-Mu saja dipuji dan dimuliakan, dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur. Tapi sebelumnya, adik-adik boleh siapkan uang untuk diberikan ke gereja melalui mama dan papa, nanti diserahkan ke kantor gereja. Mari kita pujikan bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Teman-teman, mari kita berdoa untuk persembahan kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah memberikan persembahan, terima. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, tiba saatnya berakhir dalam ibadah IHMPA kali ini. Mari adik-adik, sebelumnya kita akan menyanyikan Cinta Akan Yesus. Adik-adik boleh bangkit berdiri, kita nyanyi Cinta Akan Yesus dengan gerakan. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami sudah boleh mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak pada hari ini. Kami mendapat pelajaran untuk selalu menyembah Tuhan dan mohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran yang kami lakukan. Kiranya kami berjanji mau hidup seturut dengan kehendak-Mu, taat akan perintah Tuhan. Tuhan, kiranya berkat penyertaan, perlindungan Tuhan Yesus selalu berlaku atas kami, baik dari dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.